Oke, good morning 1B. Hari ini hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020. Untuk pelajaran hari ini, you are going to study Mandarin, TIK, and tematik. Nah, untuk pelajaran tematik pada hari ini adalah subtema terakhir ya, pembelajaran terakhir dari subtema 4, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Ya, kita mulai ya. Warga di sekitar rumah Nina selalu menjaga kebersihan lingkungan. Mereka melakukan kerja bakti setiap 1 minggu sekali. Dalam menjaga lingkungan, kita dapat terhindar. Dengan menjaga lingkungan, kita dapat terhindar dari bencana alam seperti banjir. Ketika bekerja bakti, keluarga Nina saling membantu. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ayah meminta tolong Nina dan Adi untuk membuang sampah. Gambar berikutnya, ibu meminta tolong Nina memberikan kue kepada warga. Nah, apa yang diminta dari kegiatan Ayo Mengamati di pelajaran 5 ini? Tuliskan ungkapan permintaan tolong sesuai gambar di atas, dituliskan pada balon percakapan. Nah, lihat, ini gambar ayah ya. Ayah itu mau meminta tolong Nina dan Adi untuk membuang sampah. Berarti sampahnya ada berapa banyak kantongnya itu? Ada lebih dari 1 ya. Berarti kita bisa buat, tolong kalian buang sampah-sampah ini. Tolong kalian buang sampah-sampah ini. Oke, next. Gambar yang kedua, ibu meminta tolong Nina memberikan kue kepada warga. Tolong bagikan atau tolong berikan kue ini kepada warga, Nina. Tolong berikan kue ini kepada warga, Nina. Sebelum kata Nina ada tanda koma ya, nak ya. Tolong berikan kue ini kepada warga, koma Nina. Oke, paham ya? Oke, next, kegiatan Ayo Mengamati. Nah, kegiatan Ayo Mengamati ini itu mengurutkan minuman ya, berdasarkan suhunya. Ya, Ibu Nina membuat minuman untuk warga yang ikut bekerja bakti. Berikut minuman yang disiapkan Ibu Nina. Ada teh hangat, ada es jeruk, dan air putih. Nah, urutkan minuman mulai dari yang paling dingin. Yang paling dingin adalah es jeruk. Setelah itu apa? Air putih kan? Dan the last one is, yang terakhir adalah teh hangat. Ya, jadi itu membandingkan benda berdasarkan suhunya. Next, kegiatan Ayo berlatih untuk pembelajaran 5. Yang pertama, tuliskan kalimat permintaan tolong sesuai keadaan berikut. Yang pertama, Ayah meminta tolong kepada Tony untuk mengambilkan selang air. Yang kedua, Nina kesulitan mempelajari pengukuran panjang sehingga meminta tolong kepada ayahnya untuk mengajarinya. Nah, kita balik ke nomor 1A. Untuk ayah meminta tolong kepada Tony untuk mengambilkan selang air. Jadi kalimatnya bisa kita buat seperti ini. Tolong ambilkan selang air itu, Tony. Tolong ambilkan selang air itu, Tony. Oke, yang kedua, tolong ajari Nina tentang pengukuran panjang, ayah. Ya, tolong ajari Nina tentang pengukuran panjang, ayah. Atau bisa juga di depan ayahnya. Ayah, tolong ajari Nina tentang pengukuran panjang. Ayah, tolong ajarin Nina tentang pengukuran panjang. Jadi nggak masalah mau yang di depan ayahnya atau yang terakhir. Sama dengan ini, Tony tolong ambilkan selang air itu boleh ya. Oke, next. Nomor 2, urutkan gambar benda mulai dari yang paling dingin. Ada es batu, ada air putih, dan ada teh atau kopi hangat. Ini yang penting dia isi cangkirnya itu minuman hangat ya, karena ada uap keluar. Jadi yang pertama itu adalah C, and then B, and then yang A ya, C, B, A. Nah, gambar yang berikutnya yang 2B, ini gambar papan tulis ya, blackboard. And then ini gambar ice cream kan, ini yang ketiga lilin. Jadi yang mulai dari yang paling dingin itu adalah B, and then A, C, B, A, C. Paham ya? Oke, kita lanjut ke pembelajaran 6. Nah, perhatikan gambar-gambar di bawah ini.
Sebutkan nama bencana alam yang terjadi pada gambar di atas. Ya, lalu ceritakan apa yang kamu ketahui tentang gambar. Yang ini apa? Lihat, ini ada gunung, terus ada tanahnya, rumahnya pada turun ke bawah. Itu adalah gambar, ini adalah gambar tanah longsor. Ya, kan? Dari gunung, tanahnya turun ke bawah, bergerak turun ke bawah. Rumah-rumah, pohon-pohon, dan benda-benda yang ada di atas tanah itu pun juga bergerak turun ke bawah. Ini sangat berbahaya ya, karena kalau tertimbun manusia itu bisa langsung mati. Kadang-kadang kan langsung tertimbun tanah ya. Oke, next yang kedua, ini adalah gambar gunung meletus. Yang ketiga, ini adalah gambar banjir. Yang keempat, ini adalah gambar angin puting beliung. Ya. Angin puting beliung. Di Batam banyak nih, cuman skalanya skala kecil. Angin yang kayak gini ya, itu karena pengaruh letak Batam ya. Batam itu kan pulau kecil. Ya. Jadi mis ulang sekali lagi, ini gambar tanah longsor, yang ini gambar gunung meletus, yang ini gambar banjir, dan ini gambar angin puting beliung. Jadi tulis nama bencananya itu di atas sini, dan di bawahnya. Jadi biar nggak tumpang tindih ya. Oke. Next. Bacalah teks berikut dengan saksama. Saksama itu dengan teliti ya, Naya. Hari ini hujan turun deras. Hujan deras disertai angin puting beliung. Ini angin puting beliungnya. Hari ini hujan turun deras, hujan deras disertai angin puting beliung. Angin puting beliung mengakibatkan banyak kerusakan. Beberapa rumah warga rusak, atapnya rusak terbawa angin, banyak pohon yang tumbang. Bapak Kepala Desa mengumpulkan warga. Ia mengajak warga untuk bekerja sama memperbaiki desa. Bapak Kepala Desa berkata kepada masyarakat, "Bapak dan Ibu sekalian, desa kita mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Mari kita perbaiki bersama-sama. Bapak-bapak, tolong bekerja sama merapikan pohon-pohon yang tumbang. Setelah itu kita akan membantu memperbaiki rumah warga yang rusak. Ibu-ibu, tolong sediakan makanan dan minuman untuk warga." Setelah berbagi tugas, warga pun segera bekerja bakti memperbaiki desa. Nah, yang manakah yang termasuk ungkapan permintaan tolong? Yang permintaan tolong itu kalian garis bawahi yang ini. Tolong sediakan makanan, ibu-ibu, tolong sediakan makanan dan minuman untuk warga. Ini lagi, bapak-bapak, tolong bekerja sama merapikan pohon-pohon yang tumbang. Ya, itu dia kalimat ungkapan permintaan tolongnya. Nah, ini untuk bermain peran ini, kalau kalian punya saudara di rumah boleh ya. Tapi kalau enggak mesti, enggak harus ini. Yang pasti tujuan dari halaman 95 ayo bermain peran ini untuk memberitahu ke kalian bahwa jika terkena angin puting beliung, jika ada warga yang terkena musibah angin puting beliung, ini adalah contoh-contoh bantuan yang bisa diberikan ya. Kita baca sama-sama. Warga masyarakat saling membantu korban bencana angin puting beliung. Warga masyarakat saling membantu korban bencana angin puting beliung. Contoh bantuan yang diberikan untuk bencana angin puting beliung itu, yang pertama, memberikan sumbangan berupa makanan dan pakaian. Yang kedua, menyumbangkan tenaga untuk memperbaiki rumah. Yang ketiga, buat tenaga medis merawat korban bencana alam yang terluka. Yang keempat, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Jadi ini ada contoh kegiatan yang bisa kita lakukan untuk membantu korban bencana alam ya. Memberikan sumbangan berupa makanan dan pakaian. Terus memperbaiki rumah yang rusak, merawat korban bencana alam yang terluka, dan mengumpulkan sumbangan. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut.
Kegiatan ayo bermain peran. Keluarga Nina ingin membantu korban bencana angin puting beliung. Ini salah ya, harusnya beliung. Salah ketik, namanya juga manusia ya, nobody's perfect. Oke. Mereka ingin menyumbangkan pakaian, selimut, dan buku. Nina dan Adi bekerja sama merapikan buku dan pakaian. Ini gambar Nina dan Adi. Jadi Nina itu merapikan buku. Kakak akan mengikat buku-buku ini jadi satu. Adi tolong rapikan pakaian itu ya. Ini permintaan tolong ya. Adi tolong rapikan pakaian itu ya. Nih, si Adi menjawab, baik kak, Adi akan menumpuk pakaian ini menjadi satu. Nah, kalau untuk ibu, ayah dan ibu bekerja sama membungkus benda-benda yang akan disumbangkan. Ayo bermain peran tentang kerjasama yang dilakukan oleh Nina. Nah, kalian bisa baca ini ya. Ini si ayah. Ibu, tolong pegangi kardusnya ya. Ayah akan mengikat kardusnya. Ini juga kata permintaan tolong. Ungkapan tolong. Ibu, tolong pegangi kardusnya ya. Oke. Terus yang kedua, karena dimintain tolong, ibunya berkata, baik ya. Nah, setelah sambil mengikat, si ayah berkata lagi, apakah Nina dan Adi nanti mau ikut memberikan sumbangan? Nah, Nina dan Adi sama-sama menjawab, tentu saja kami ingin ikut ya. Oke, next. Mencoba, ayo mencoba. Nah, ini masih tetap membandingkan suhu benda ya. Setelah merapikan barang-barang sumbangan, Nina dan Adi beristirahat. Ibu menyiapkan es jeruk, air putih, dan kue yang masih hangat di meja. Ya, es jeruk itu lebih dingin dari air putih. Air putih itu lebih dingin dari kue karena kuenya kan masih hangat. Jadi urutan makanan dari yang paling dingin adalah es jeruk, air putih, dan kue. Kalau dibalik, urutan makanan dari yang paling panas adalah kue, air putih, dan es jeruk. Oke. Nah, kegiatan terakhir dari pembelajaran 6. Ayo berlatih. Berilah tanda checklist pada ungkapan permintaan tolong, tanda cross jika yang tidak termasuk. Jadi yang pertama, tolong ambilkan ayah minum nak. Ini checklist kan, karena dia minta tolong. Ayo, ayo itu kata ajakan. Berarti dia cross. Mengapa terjadi bencana angin puting beliung? Ini kata tanya, karena ada kata mengapa. Mengapa itu salah satu kata tanya. Jadi ini adalah kalimat tanya. Yang kedua, kalimat ajakan. Ya, yang ketiga, yang keempat, ibu maukah mengajarkan aku membuat gambar hewan? Oke, ibu maukah mengajarkan aku membuat gambar hewan? Nah, jadi yang termasuk tanda checklistnya itu hanya ada satu. Yang kedua ini cross karena ini merupakan kalimat ajakan. Yang ketiga dan keempat ini kalimat tanya, jadi cross juga. Oke. Nomor 2, urutkan gambar berikut mulai dari yang paling dingin. Yang ini gambar Nina sedang pakai jas hujan mantel, pakai payung, berarti sedang hujan. Yang ini gambar nih siang hari berarti ya, karena jendelanya berwarna biru itu. Nah, yang ini gambar di pantai, ini pasti lebih panas. Jadi gambar yang paling dingin yang pertama 1, 2, 3. Yang paling panas. Oke, next nomor 3. Berilah checklist contoh kerjasama di rumah. Menonton televisi di ruang keluarga, ini enggak ya. Menyiapkan sarapan bersama-sama, ini iya checklist. Kakak membantu mengajari adik membaca, iya. Oh, maaf, ini salah. Ya, jadi menonton televisi di ruang keluarga itu cross atau kosong. Terus menyiapkan sarapan bersama-sama itu checklist. Membantu mengajari adik membaca, ini bukan kerjasama. Terus yang terakhir, Nina ibu membawa kantong belanjaan, ini adalah yang checklist. Jadi checklistnya itu ada di kalimat pertama dan kalimat keempat. Oke. Pembelajaran kita 5-6 sudah selesai. Berarti kalian akan siap-siap untuk review. Oke. Jangan malas ya, jangan ditumpuk pelajarannya, oke? Karena nanti bulan Juni kita udah mau final test.